Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini saleh-salehah? Semoga kalian sehat dan siap untuk belajar ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa jumpa lagi dalam pembelajaran tematik tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku. Subtema 3 Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku. Pembelajaran 1 dan 2. Tujuan pembelajaran hari ini menuliskan pokok pikiran, kata-kata sulit dan artinya dari teks bacaan, menjelaskan gaya magnet dan gaya gravitasi, menjelaskan perbedaan teknik montase, kolase, dan mozaik, manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan hubungan antara tekstur permukaan benda dengan gaya gesek. Tapi sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Negara Republik Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, dan agama. Adat dan budaya setiap daerah unik dan berbeda dari daerah lain. Agama yang dianut penduduk pun beragam. Dengan perbedaan itu, bagaimana kita dapat menjaga kesatuan bangsa? Nah, untuk menjaga kesatuan bangsa dan supaya tetap rukun, mari kita lakukan sikap-sikap berikut. Salah satu sikap yang harus dilakukan yaitu adanya toleransi dan saling menghormati dalam menjalankan ibadah. Bagaimana perwujudannya? Salah satu perwujudannya, kita tidak boleh menghina teman yang berbeda agama. Selanjutnya, saat teman kita sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggu mereka. Sikap lain yang harus dilakukan yaitu menghargai kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Negara kita kaya akan berbagai kebudayaan daerah. Kita boleh membanggakan kebudayaan daerah sendiri, namun kita juga harus menghargai dan ikut melestarikan kebudayaan daerah lain. Jadi, untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, bagaimana sikap kita? Ya, kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi orang lain meskipun berbeda agama, suku, dan budaya. Sikap itulah yang harus selalu kita tanamkan pada diri kita. Keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia menjadi magnet bagi para wisatawan. Maksud dari kalimat tersebut adalah bahwa keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia menjadi daya tarik bagi wisatawan. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Menurut kalian, benda mana yang akan ditarik oleh magnet? Ya, magnet mempunyai kemampuan menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Sebuah magnet mempunyai dua ujung berlawanan. Ujung magnet biasa disebut kutub. Dua kutub magnet yang berlawanan itu disebut kutub utara atau U dan kutub selatan atau S. Jika dua buah magnet didekatkan pada kutub yang sama, kedua magnet akan tolak-menolak. Sebaliknya, jika dua buah magnet didekatkan pada kutub yang berbeda, kedua magnet tersebut akan tarik-menarik. Interaksi dua buah magnet misalnya dengan didekatkan akan menimbulkan gaya. Gaya itu disebut gaya magnet. Jadi, gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan ketika dua magnet atau lebih saling berinteraksi. Gaya magnet dapat dimanfaatkan misalnya dalam pembuatan kompas. Kompas adalah alat petunjuk arah utara dan selatan. Pada kompas terpasang sebuah magnet berbentuk jarum. Jika diletakkan mendatar, jarum kompas akan selalu menunjuk arah utara dan selatan. Silakan kalian melakukan percobaan melempar uang logam ke atas seperti pada gambar ya. Uang logam yang dilempar kuat-kuat ke atas akan kembali ke bumi. Bayangkan jika uang itu tidak kembali lagi ke bumi dan terus terbang jauh ke angkasa, kamu akan kehilangan uang logam itu. Mengapa uang logam itu jatuh kembali lagi ke bumi? Ya, uang logam dan benda apapun yang kamu lemparkan ke atas akan kembali lagi ke bumi karena adanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Gaya gravitasi ini akan menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi selalu tertarik menuju bumi. Jika tidak ada gaya gravitasi, semua benda yang kamu lemparkan ke atas dapat dengan mudah hilang
karena melayang di angkasa. Bahkan diri kamu sendiri dapat terbang dan sulit untuk kembali ke rumah. Oleh karena itu, gaya gravitasi sangat bermanfaat karena dapat menahan benda-benda agar tetap berada di bumi. Contoh peristiwa sehari-hari yang menunjukkan gaya gravitasi adalah jatuhnya buah yang sudah matang dari dahan pohon ke tanah, ya, seperti pada gambar berikut. Silahkan kalian perhatikan gambar karya-karya seni rupa yang kreatif berikut ini. Yang pertama ada karya seni rupa montase, kemudian ada kolase, mozaik, dan karya seni aplikasi kain pada tas. Nah, karya montase, kolase, aplikasi, dan mozaik merupakan karya seni rupa. Keempat jenis karya tersebut dibuat dengan teknik tempel. Bahan-bahan yang ditempelkan beragam. Montase dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar itu dapat diambil dari majalah bekas, surat kabar, atau media lainnya. Gambar-gambar itu kemudian disusun ulang membentuk gambar adegan baru sesuai yang kita inginkan. Karya kolase dibuat menggunakan paduan aneka bahan, misalnya kertas, kain, kayu. Aneka bahan itu ditempelkan pada permukaan gambar. Mozaik dibuat dengan menempelkan potongan-potongan bahan. Dibandingkan kolase, potongan-potongan bahan yang ditempelkan lebih kecil. Bahan yang digunakan sejenis, misalnya kertas saja, kaca saja, atau keramik saja. Namun, supaya lebih menarik, digunakan macam-macam warna. Karya aplikasi dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu. Karya aplikasi bahan diterapkan pada kerajinan kain. Cara membuat karya montase sebagai berikut. Selanjutnya, cara membuat karya kolase sebagai berikut. Cara membuat karya mozaik sebagai berikut. Dan cara membuat karya aplikasi sebagai berikut. Karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik menggunakan aneka bahan. Bahan yang dapat digunakan misalnya kertas, biji-bijian, bulu binatang, kain, kaca, atau keramik. Setiap jenis bahan akan menghasilkan tampilan berbeda. Tekstur karya juga berbeda. Ada yang bertekstur halus, sebaliknya ada pula yang bertekstur kasar. Secara umum, ada dua macam tekstur permukaan benda, yaitu kasar dan halus. Setiap jenis tekstur memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung peruntukannya. Kaca yang bertekstur halus bermanfaat supaya dapat memantulkan cahaya lebih baik. Sebaliknya, ban kendaraan bertekstur kasar supaya ketika berkendara tidak licin ya di jalannya. Semakin licin permukaan suatu benda, semakin sulit benda tersebut untuk dipegang. Sebaliknya, benda mempunyai permukaan kasar semakin mudah untuk dipegang. Kekasaran dan kelicinan permukaan benda memengaruhi nilai gaya gesek yang dihasilkan. Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah yang dihasilkan oleh satu benda ke benda lain dipengaruhi oleh permukaan benda. Contoh gaya gesek misalnya, gaya gesek antara telapak tangan dengan benda yang dipegang, atau gaya gesek antara telapak kaki dengan lantai saat kita melangkah. Untuk tugasnya, silakan kalian diskusikan ya pertanyaan berikut bersama orang tua atau saudara kalian ya. Pertanyaan pertama, apa contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya bagi manusia? Yang kedua, mengapa permukaan ban kendaraan dibuat kasar? Alhamdulillah, sekian untuk materi kali ini. Semoga bisa dipahami. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya, soleh-solehah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.